Nah, informasi selanjutnya ini juga tidak kalah menarik bagi Anda pecinta kuliner. Pemirsa tentu sudah tidak asing dengan sajian ikan gurami. Tapi ternyata tidak cuma enak di lidah nih. Ikan tawar yang satu ini saat dibudidaya ternyata juga enak di kantong. Ini kayaknya sumber cuan ya. Karena memang pembudidaya bibit gurami ini bisa dapat penghasilan 200 juta rupiah setiap bulan. Nah, apa saja tips dan triknya agar bisa sukses di bisnis ini? Kita simak informasinya dalam segmen Inspirasi Akhir Pekan. Sente bang ya? Iya. Udah gatel-gatel nih, udah merah-merah. Gede pak, gede pak. Salah satu alasan lain kenapa dia harus Anda pasti familiar dengan masakan yang satu ini. Kalau di restoran, biasanya ikan gurami menjadi salah satu menu yang dibanderol cukup tinggi. Sajian ini biasanya tidak dijual per ekor, melainkan ditimbang terlebih dahulu dan harga menyesuaikan berat si gurami. Meski dikenal mahal, permintaan gurami tetap tinggi. Gurami termasuk salah satu jenis ikan air tawar favorit. Salah satu lokasi budidaya gurami yang mulai dari bibit hingga siap konsumsi ada di Kampung Baru, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini, gurami dibagi menjadi 3, induk, anakan, dan bibit gurami. Tapi sebelum memberi pakan dan panen, kita cari makan gurami dulu ya. Ini nyari di daunan. Daun sente bang ya? Iya. Daun sente ini bukan untuk makan kambing ataupun apa, tapi kita kan bergurami ya. Kalau yang pecinta gurami biasanya tahu nih, daun sente. Oke. Tapi jangan ditebang semua, sisain sebagian. Sudah bang ya? Sudah. Selain pelet atau cacing sutra, ikan dengan nama latin Ostronemus gurami ini juga bisa diberi daun sente sebagai pakan alami. Daun kaya protein ini dapat memperlancar proses pencernaan gurami. Harus hati-hati juga. Jangan sampai kena getahnya, karena gatel. Abang cepet banget. Kandungan senyawa pada daun sente juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh gurami dari serangan penyakit seperti bisul dan mata belok, karena daun sente dapat mereduksi kadar amonia dalam air. Aduh, nih udah gatel-gatel nih, udah merah-merah. Ini antara gatel dari si getahnya atau agas. Nyamuk kembuannya banyak. Aduh. Jangan lupa diiris tipis agar dapat dimakan seluruhnya oleh gurami. Tapi pakan yang satu ini hanya cocok diberikan pada gurami di atas usia 3 bulan. Jika masih dalam ukuran bibit, bisa diberi pakan pelet atau cacing sutra. Kalau itu ngaruh ke telurnya. Nanti kan ini gatel nih, kalau bisa kita kasih pakan dulu, nanti kita cek, nanti takutnya kan getahnya segala macamnya kan masuk ke telurnya kurang bagus. Nanti ngefek juga ke kita gatel-gatel, soalnya kan di air getah. Jadi kayak Dalam satu empang ada 10 hingga 20 ekor gurami. dingin. Pemilik usaha memilih membatasi populasi gurami untuk mempercepat proses bertelur. Serta bila dalam kondisi air diam, suhu air cenderung hangat, yang mampu meningkatkan nafsu makan gurami sampai menghindari berbagai penyakit pada ikan. Kolam tanah cocok digunakan untuk indukan gurami. Alasannya, selain mirip habitat asli, kolam tanah juga mempermudah proses pemijahan. Satu ekor gurami betina bisa bertelur 1-2 kali setiap bulan. Jadi semakin banyak betina dalam kolam akan melipat gandakan potensi peneluran. Dengan catatan, memiliki jantan berkualitas. Jelas kayak sarang burung ya bang. Tuh telurnya. Oh iya, kecil-kecil kuning. Memang kita yang buat bang sarangnya bang ya? Enggak, dia sendiri. Oh dia sendiri yang buat? Dia sendiri yang bikin. Dalam sekali bertelur, seekor betina bisa menghasilkan 5.000 sampai 10.000 telur. Ini yang di dalam situ bang ya? Iya, yang di sini tadi. Langsung tarik ya? Jangan ditarik. Oke. Nanti kalau ditarik pada rusak. Oh apanya? Telurnya. Oh telurnya? Kenapa dia bang? harus pelan-pelan. Soalnya kan dia di dalam sarang itu cuma satu lubang aja. Kalau misalnya ditarik nanti pada hancur. Oh malah nggak bisa netas? Nggak bisa kejual. Oke. Ini berarti satu kolam bisa menghasilkan sampai 30.000 butir telur. Dan tempat ini memiliki 24 kolam pemijahan. Waduh bang, lebih dalam ini nih. Taruh dulu.
Sip. Usai panen telur gurami, kami beranjak ke kolam induk untuk penyortiran. Caranya, tanam satu patok untuk jaring eret, di mana bagian bawahnya diberi pemberat. Tarik perlahan agar gurami tidak kabur dari bawah. Penyortiran biasa dilakukan setiap 3 bulan. Sebab bila ikan terus-menerus dipijah, maka kualitas ikan akan menurun, di mana tingkat kematian larva menjadi tinggi. Menangkap gurami indukan tidak semudah yang saya kira. Selain memiliki tenaga yang cukup besar, gurami juga memiliki sirip yang tajam. Gede, Pak. Gede, Pak. Nangkapnya juga dia ada tekniknya. Yang ini gede. Oh, ada tekniknya? Emang kalau salah? Robek tangan. Salah tangan robek. Siap. Siap-siap. Silakan duluan. Saya melihat. Jangan sampai ada cedera di antara kita. Mengangkatnya juga tidak bisa sembarangan. Jadi ini posisi guraminya, ini kepalanya, ini posisi di bawah. Jadi ngambilnya gini. Kepala harus di bawah. Jadi dia harus kita balikan. Kenapa, Bang? Biar dia nggak banyak rontak. Sorry. Ciri-ciri indukan dengan kualitas bagus adalah memiliki sisik yang rapi. Warna ikan, baik kepala ataupun sisik, cerah dan juga masih agresif. Ada 2 ekor gurami jantan yang akan diistirahatkan dan 2 ekor lain yang sudah tergolong afkir atau tidak produktif dan akan dijadikan ikan konsumsi. Untuk yang akan masuk kolam karantina, jangan lupa berikan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Ikan biasanya itu kalau pindah tempat, itu nanti takutnya ada bawa penyakit, terutama kalau untuk indukan tuh kutu jarum. Kutu jarum? Nah, jadi kita pakai probiotik buat ngerontokin kutu jarum tadi. Panen telur sudah, memantau indukan juga beres. Kita lanjut ke proses selanjutnya, persiapan penetasan telur. Pisahkan telur berwarna kuning cerah. Telur ini tidak akan menetas dan berpotensi menjadi parasit. Dia kan ini nanti kalau yang mati, itu nanti dia jadi kayak jamur gitu. Nanti dia lengket sama yang lainnya, nanti malah yang lainnya itu ikut-ikutan mati. 10 menit pertama berjalan lancar, tapi setelahnya fokus saya langsung ambyar. Waduh, mata Pak Jereng sampai terlalu nih susah ngeliatnya. Kecil. Dalam 3 hari telur ini akan menetas menjadi larva. 2 bulan kemudian larva akan menjadi bibit gurami berukuran 5 cm dan siap dijual. Gurami konsumsi bisa dipanen di usia 8 hingga 10 bulan. Untuk indukan bisa menggunakan gurami di atas usia 3 tahun. Sejak berdiri pada tahun 2014, tempat ini sudah mengirim larva gurami ke seluruh pelosok Indonesia. Omsetnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Namun tidak selamanya usaha berjalan sesuai rencana. Selain larva capung yang menjadi hama, gurami tidak jarang menjadi santapan ular dan biawak. Belum lagi munculnya wabah yang menyerang seluruh ikan. Gurami bisa diolah menjadi berbagai sajian. Kalau menurut favorit saya, ikan bumbu pesmol dan ikan bakar. Boleh Bang, Abang, nasinya dong. Setelah hari yang panjang, saya santap dulu berdua. Ikan gurami yang paling besar ini 3 kilo ada ya? Wah, 2,5 kilo. 2,5 kilo ya kira-kira ya, sama ini jadi 3 kilo. Kita santap dulu, kita istirahat dulu. Ngap! Oke, kita nyobain dulu. Ayo, siapa yang tertarik menjadi pembudidaya gurami atau jadi penikmat saja? Ria Fernando, Dwi Ari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.